الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف الإمام العالم العلامة العارف بالله أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله، ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه المختار من كلام الأخيار سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه: سفيان ابن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد أمير المؤمنين في الحديث، عداده في صغار التابعين، توفي في شعبان في أول سنة 61 و100، وقيل سنة 65 و100. هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، سفيان بن سعيد بن مسروق, atau lebih dikenal dengan panggilan Sufyan Ats-Tsauri, termasuk daripada kelompok tabi'in yang hidup di abad ketiga, generasi ketiga, di abad atau di generasi kedua tabi'in. Akan tetapi Sufyan Ats-Tsauri min sigharit tabi'in, tabi'in yang gurunya itu masih tabi'in. Sigharut tabi'in, tabi'in kecil, bukan artinya kedudukan beliau kecil, bukan, tapi umurnya, masanya. Beliau lahir di akhir generasi tabi'in, sehingga gurunya itu semuanya atau rata-rata adalah tabi'in. Beliau ketemu sahabat, cuman hanya ketemu, tidak sempat meriwayatkan dari sahabat, atau satu dua paling periwayatannya dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan riwayatnya guru yang beliau lazimi itu adalah tabi'in. Itu namanya sigharut tabi'in. Kalau kibarut tabi'in, tabi'in yang besar. Tabi'in yang besar itu artinya semua gurunya sahabat. Semua gurunya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap yang namanya tabi'in pasti pernah ketemu dengan satu, cukup satu dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Sufyan Ats-Tsauri, Syekhul Islam, Imamul Huffaz, pemimpin daripada orang-orang yang menghafal hadis Nabi Muhammad SAW di zamannya, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan beliau dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis itu gelar untuk orang yang hafal semua hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau hadis Nabi dia hafal beserta sanadnya. Itu Amirul Mukminin fil Hadis. Tidak banyak. Amirul Mukminin fil Hadis bisa dihitung dengan jari. Tentunya di zaman Sufyan lumayan banyak Amirul Mukminin. Salah satunya yang datang setelah beliau atau di bawah generasi beliau, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Julukannya sama, Amirul Mukminin fil Hadis. Artinya hafal semua hadis Nabi Muhammad SAW. Semua hadis Nabi yang kalau pakai sanad dihitung itu puluhan ribu, itu mereka semua hafal. Dan andalannya otak, bukan andalannya buku atau file seperti kita sekarang Andalannya di otak. Jadi semua hadis Nabi beliau hafal. Sufyan Ats-Tsauri. Diriwayatkan beliau ini belum tumbuh jenggotnya sudah berfatwa. Al-Imam Walid bin Muslim mengatakan, annahu ra'a Ats-Tsauri bi Makkah yustafta wa lam yakun sya'ru lihyatihi qad nabata ba'du. Al-Imam Walid bin Muslim mengatakan, aku melihat Sufyan Ats-Tsauri
di Mekah yustafta. Yustafta itu artinya diminta fatwa, diminta untuk berfatwa, dipertanyakan kepadanya hukum tentang agama. Jenggotnya belum tumbuh, artinya masih muda. Dan ini menunjukkan ilmu itu tidak pandang umur. Ilmu tidak pandang umur. Kalau dia memang memiliki potensi untuk berfatwa, artinya sudah paham agama, tak mesti nunggu berjenggot dulu untuk jadi ustaz misalkan. Ada orang jenggotnya sampai 1 meter tapi dah alim, dia tak bisa jadi ustaz atau tak bisa diminta untuk berfatwa. Yang berfatwa yang tahu ilmu agama. Tentu mereka itu tahu hadis Nabi. Sufyan hafal kalau hadis Nabi. Salah satu hadis Nabi yang beliau hafal, Nabi bersabda, ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar. Kata Nabi, yang paling berani berfatwa berarti paling siap, paling berani untuk masuk ke dalam api neraka, kata Nabi. Yang paling berani untuk jawab hukum, makanya tak boleh basing-basing kita jawab hukum. Tak boleh, oh pecahnya macam ini. Tak boleh begitu. Kalau tak tahu, kul wallahu a'lam. Wallahu a'lam yarfa qadri. Imam Malik mengatakan ucapan wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu, itu mengangkat derajatku, kata Imam Malik. Sekelas Imam Malik itu tak gengsi untuk mengatakan wallahu a'lam. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Kalau ditanya beliau tak tahu, belum bisa jawab pada saat itu, jawaban beliau wallahu a'lam. Tidak tahu. Kalau daripada nanggung dosa, lebih baik kita pasrahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau tahu ketika berfatwa siap untuk menerima beban tanggung jawab seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi karena memang beliau punya potensi, punya modal untuk berfatwa di dalam agama syariat Islam, maka beliau berfatwa. Kata Walid tadi, belum tumbuh jenggot, masih muda istilahnya, sudah berfatwa. Bukan nuntut ilmu, sudah berfatwa. Al-Imam Asy-Syafi'i belum 15 tahun sudah berfatwa. Diizini sama gurunya Imam Malik. Udah Syafi'i, berfatwa lah itu udah. Fatwa ini bukan sembarangan kelas. Itu sekarang kalau kelas yang lumayan cukup tinggi, mufti. Di satu tempat, di satu desa, satu kota biasanya ada mufti. Mufti itu orang yang berhak untuk memberikan hukum. Apa hukum ini? Tak boleh sembarangan orang jawab. Mufti yang harus jawab. Ini bukan sembarangan. Imam Syafi'i belum 15 tahun sudah berfatwa. Kapan mereka nuntut ilmu? Itu tadi. Diriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri umur 4 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim. Tentu yang mereka dahulukan pertama kali untuk anak-anak mereka adalah Al-Quranul Karim. Belum umur 4 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim. Kita sekarang 4 tahun bisa baca Al-Quran, udah luar biasa. Menunjukkan merosot semangat umat Islam dari abad dulu ke abad sekarang. Dulu sekelas Sufyan umur 4 tahun hafal Quran biasa. Kita kalau baca biografi para habaib, para ulama aulia yang lahir di Tarim, seperti di kitab Majma'ul Ahbab dan kitab-kitab yang lain, wulida fi Tarim wa hafizal Quran al-Karim. Wulida fi Tarim wa hafizal Quran al-Karim. Lahir di Tarim dan hafal Quran Karim. Itu udah gandengan pasti. Lahir di Tarim, hafal Quran. Lahir di Tarim. Karena memang dulu budak kecil dituntut untuk menghafal Al-Quranul Karim. Sufyan Ats-Tsauri belum 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Selesai hafal Al-Quran, tentu di sini pasti ada orang tua yang mendidik beliau. Ternyata ketika dibaca, kita gali biografi Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau memiliki ibu yang salihah. Ibu yang luar biasa, ibu yang getol,
menyemangati beliau untuk menuntut ilmu agama. Beliau punya ibu. Ibunya katakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Ya bunai, idhhab fatlubil ilma hatta a'unaka bimanzili." Lakinya lah meninggal. Sufyan Ats-Tsauri ayahnya meninggal. Kata ibunya, "Wahai anakku, utlubul ilm, tuntutlah ilmu. Tenang, kehidupanmu aku yang nanggung dengan gawe aku sebagai penenun." Gawinya itu tukang nenun, ibunya tadi. Tenang. Istilahnya, ku tanggung bisa ku jamin. Beliau lahir di Kufah dan besar di Kufah. Makanya beliau ini termasuk daripada murid Al-Imam Abu Hanifah, termasuk generasi murid Al-Imam Abu Hanifah. Tuntutlah ilmu. Aku nanggung. Aku masih punya kerjaan dengan menenun. Fa idza katabta iddata asyrati ahadits fanzur hal tajidu fi nafsika ziyadah fatba'hu wa illa fala tabtaziyan. Kata ibunya, setiap kau nulis 10 hadis, artinya nulis di sini hafal. Setiap kau hafal 10 hadis, lihat koreksi dirimu. Bertambah baik atau tidak? Salatmu bagaimana? Tambah khusyuk tak? Hatimu bagaimana? Tambah bersih atau tambah kotor? Setiap habis hafal 10 hadis, kau koreksi dulu. Jangan nambah dulu, kata ibu. Ya. Kalau ada tambahan, artinya ada kemajuan, kau merasa makin jadi orang lebih baik, ibadah makin gampang, maksiat makin kau tinggalkan, fatba'hu, teruskan, kata ibu ya. Kalau tidak, stop, jangan tambah dulu. Ini al-mar'ah as-salihah, ibu yang luar biasa. Maka yang jadi Sufyan Ats-Tsauri. Jadi setiap 10 hadis disuruh koreksi dulu dirinya. Karena ilmu yang berkah, ilmu yang berkah yang menjadikan diri kita ada kemajuan. Itu ilmu yang berkah. Dan keberkahan ilmu bisa didapatkan dengan diamalkan. Kita pengen ilmu berkah. Jangan saya dapatnya, amalkan ilmu itu, berkah ilmu yang kita dapatkan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, kata beliau, alhamdulillah, kata beliau tahaddusan bin nikmah. Kata beliau, semua hadis Nabi, ma balagani an Rasulillah SAW hadithun qat illa amiltu bihi walau marratan. Tidaklah aku dengar satu hadis Nabi ada anjuran di situ kecuali langsung aku amalkan walaupun cuma sekali, kata beliau. Beliau seperti tadi yang kita sampaikan, Amirul Mukminin fil hadis, hafal semua hadis Nabi. Berarti berapa amal yang beliau lakukan dari anjuran-anjuran yang sudah dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, setiap aku dengar 10 hadis baru dengar dari gurunya, beliau amalkan. Setelah beliau hafal, beliau amalkan. Setelah beliau amalkan, terasa baru ada keberkahan, ada tambahan, ada kemajuan, nambah lagi 10 hadis, nambah lagi terus sampai jadi Amirul Mukminin fil hadis. Berkat dorongan arahan ibu yang salihah. Dan kalau kita lihat biografi para ulama, wabil khusus ulama mazhab, Sufyan Ats-Tsauri termasuk ulama yang punya mazhab. Itu rata-rata memang dididik oleh ibunya. Al-Imam Malik bin Anas sama kasusnya. Ayah beliau meninggal ketika beliau masih kecil. Ibunya yang mendidik beliau. Sama ibunya dipakaikan imamah masih kecil. Ya Malik, izhab ila Rabi. Waktu itu di Madinah ada orang alim terkenal namanya Al-Imam Ar-Rabi. Rabi'atul Ra'yi, namanya Rabi'ah. Pergi kau ke Rabi'ah, fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Ketika kau pergi ke Rabi'ah, nuntut ilmu, pelajari dulu adabnya sebelum ilmunya. Pelajari dulu akhlaknya, gerak-geriknya, bagaimana kesehariannya sebelum kau pelajari ilmunya. Ini ibunya nih, masih kecil Imam Malik dipakai ke imamah.
Imam Syafi'i juga begitu. Beliau dididik oleh ibunya. Ketika ayahnya meninggal, Imam Syafi'i masih umur belum 10 tahun. Di Asqalan, di Syam atau di Palestina, Imam Syafi'i di Palestina. Kata ibunya, kalau aku tinggal di sini, anakku tidak maju. Tidak banyak ulama di sini. Di mana sumber ulama pada saat itu? Mekkah dan Madinah. Akhirnya ibunya jual semua yang dimilikinya, warisan dari rumah dijual, segala kalau dijual. Hijrah bersama anaknya ke kota Mekkah Al-Mukarramah. Imam Syafi'i bukan lahir di Mekkah. Beliau lahir di Palestina, di Syam. Hijrah ke Mekkah. Kenapa ibunya ngajak Syafi'i hijrah ke Mekkah? Karena Mekkah pada saat itu sumber ulama hadis. Setelah di Mekkah, Imam Syafi'i sama ibunya disemangatkan untuk ke Madinah, belajar menuntut ilmu kepada Imam Malik. Setelah dari Madinah, ini masih kecil, Imam Syafi'i itu dari Mekkah ke Madinah umur 10 tahun. Dari Mekkah ke Madinah umur 10 tahun. 5 tahun bersama Imam Malik nuntut ilmu. Setelah 5 tahun sama Imam Malik udah boleh fatwa, balik ke Mekkah. Dari Mekkah habis ke Baghdad, keliling. Itu Imam Syafi'i. Ibunya yang memotivasinya. Al-Imam Abu Hanifah juga begitu, ibunya. Nah, jadi ketika seorang anak berhasil, jangan dikira oek-oek langsung alim. Tidak mungkin. Pasti ada perjuangan di belakang itu, pasti ada perjuangan orang tua yang mati-matian menyemangati, menyupport anak tersebut untuk menuntut ilmu agama. Anak itu berjuang, orang tua berjuang, dia punya guru berjuang, sempurna. Seperti yang sering kami dengar dari guru kami almarhum Abuya Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf. Sering beliau nyampaikan, anak atau santri berhasil itu harus 3 yang berjuang. Anak itu harus berjuang, orang tuanya harus berjuang, gurunya harus berjuang. 3 ini harus kerjasama. Kalau 3 ini tidak kerjasama, tidak bakal berhasil. Gurunya semangat, anaknya semangat, orang tuanya ngomong balik deh, sudah balik, selesai. Udah jadilah mondok, kelamuan. Dah kuat pisah sama anak misalkan. Atau sudahlah, wangi umi di rumah, wangi masak. Budak lagi belajar, suruh balik untuk wangi masak. Ada aja itu. Tidak berhasil. Anaknya masih semangat, nangis kadang keluar dari pondok. Anaknya ini nangis, masih pengen di pondok. Gurunya sedih ngelepas, tapi orang tuanya maksa. Siapa lagi sudah. Nah, ini terjadi bukan si kedua. Tidak berhasil. Ada yang kebalikan. Gurunya semangat, orang tuanya semangat, budaknya tidak semangat. Tiap pun nak balik. Tiap liburan dah galak balik lagi ke pondok. Sudah, dah berhasil juga. Gurunya semangat, orang tuanya semangat, budaknya tidak semangat. Dah bakal berhasil juga. Karena ilmu harus dituntut dengan semangat, bijiddin wa jitihad. Ilmu itu tidak bisa setengah-setengah. A'tini kullak u'tika ba'd. Ilmu, sebagian ulama mengatakan, ilmu itu kalau bisa ngomong, dia akan ngomong, berikan aku semua, aku berikan kau sebagian. Berikan aku semua yang kau miliki, waktumu, uangmu, tidurmu, makanmu yang enak, berikan aku gal. Enjoy aku gal. Itu aku berikan kau sedikit dari ilmu. Mahal ilmu. Ilmu itu mahal. Jadi anak itu tidak berhasil. Anak semangat, orang tua semangat, tidak ketemu guru yang tepat, tidak berhasil juga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi untuk keberhasilan seorang anak harus 3 sisi ini berusaha. Gurunya semangat, orang tuanya juga menyupport, mendukung, membantu, anaknya juga semangat. Ini semua ada pada Sufyan Ats-Tsauri. Beliau hidup di zaman yang begitu berkah. Bahkan diriwayatkan beliau itu memiliki 600 lebih guru hadis tentunya. 600 lebih guru. Murid beliau ribuan.
Beliau tak pernah di satu tempat, lama dikit langsung diserbu sama murid. Karena hufad Amirul Mukminin fil hadis. Beliau hafal semua hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sufyan Ats-Tsauri termasuk dari ulama yang memiliki mazhab. Jadi mazhab itu bukan cuma 4. Di zaman atau di tahun, di era, di generasi ulama mazhab yang kita ikuti, Imam Syafi'i, ada mazhab Maliki, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal sampai sekarang, itu di zaman mereka ini, itu semua sama cak mereka, punya mazhab dewe. Sufyan Ats-Tsauri punya mazhabnya sendiri. Al-Imam Al-Laits Ibn Sa'ad punya mazhabnya sendiri. Al-Imam Abdullah bin Mubarak punya mazhabnya sendiri. Abdurrahman bin Mahdi punya mazhabnya sendiri. Punya mazhab kan? Ini menunjukkan bahwa saja mazhab itu bukan cuma 4. Bukan cuma 4. Orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri tidak boleh taklid. Tidak boleh ketika mengamalkan satu ibadah mengikuti pendapat orang lain. Tidak boleh. Kenapa? Karena beliau ini menguasai Quran dan qiraat juga. Beliau menguasai Quran, beliau menguasai hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menguasai ilmu alat untuk istinbat, memahami langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang seperti itu tidak boleh taklid, tidak boleh mengikuti Syafi'i, tidak boleh, harus punya mazhab dewe. Di zaman beliau rata-rata itu ulamanya punya mazhab dewe. Cuman kenapa sampai sekarang cuman 4? Itu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kata yang tahu apa hikmahnya. Kata itu fadlun minallah wa ni'mah. Memang murni keutamaan dari Allah untuk 4 orang ini yang Allah jaga melalui murid-muridnya, melalui pengikutnya, melalui pengikutnya. Jadi Imam Syafi'i, misalkan Imam Syafi'i hidup cuma 55 tahun. Beliau mulai berfatwa umur 15 tahun. Berarti cuma punya waktu 40 tahun. 40 tahun, bukan waktu yang banyak. Belum beliau ngajar, belum beliau didik murid, belum beliau punya majlis taklim, belum beliau ngarang kitab. Karangannya banyak Syafi'i, 40 tahun. Cuman beliau di masa waktu 40 tahun itu menulis kaidah-kaidah untuk mazhabnya. Beliau jadi ke kaidah di satu kitab. Meninggal beliau punya murid beliau banyak. Ada 4 murid yang jadi sumber tersebarnya mazhab Imam Syafi'i. 4 murid ini mengkaji lagi kitab beliau tadi, dikembangkan lagi, disebarkan lagi, dikarang kitab lagi, punya murid, begitu seterusnya. Begitu bentuk penjagaan Allah untuk 4 mazhab ini. Sufyan Ats-Tsauri, muridnya makin lama, makin setiap turun abad, hilang, tidak dibukukan, tidak disebarkan, tidak dikembangkan. Akhirnya di tahun 8 Hijriah mazhab beliau habis. Tapi cukup lama. Tahun 8 Hijriah. Kalau beliau orang yang hidup di abad kedua, di abad 8, artinya mazhab beliau bertahan selama 600 tahun. 600 tahun lebih mazhab beliau. Kayak diriwayatkan sama ulama, salah satu pengikut mazhab beliau Al-Imam Bishr Al-Hafi, seorang waliullah terkenal. Mazhab beliau itu habis di tahun atau hilang di tahun sezaman dengan Imam Ibn Taimiyah, tahun 728 Hijriah. 728 Hijriah atau Masehinya 1328 Masehi. Artinya bertahan 600 tahun kurang lebih mazhab beliau, cukup lama. Cuma tadi kalau memang hikmatullah wallahu a'lam, Allah ingin hanya menjaga 4 mazhab tadi sampai sekarang yang masih tertadwin, masih terbukukan, rapi, filenya rapi, dokumennya semua masih rapi, masih ada 4 mazhab tadi. Makanya tidak boleh
orang mengikuti selain 4 mazhab ini. Tak boleh. Harus 4 mazhab ini. Dah wajib Syafi'i. Ada orang misalkan anak pengen melok mazhab Maliki, pindah mazhab, tak apa-apa. Ya, walaupun hidup di tengah-tengah Syafi'i, pindah mazhab Maliki akan apa? Ruwet istilahnya. Kesulitan dewek nanti dia. Cuma tak masalah. Tak wajib mengikuti Syafi'i. Tak. Pokoknya 4 mazhab ini wajib. Pilih salah satu dari 4 mazhab ini. Keluar dari 4 mazhab ini, tak boleh. Ulama mengatakan, sepakat ulama tidak boleh karena tidak terbukukan, tidak tertadwin, tidak rapi filenya sehingga kita bisa yakin ini pendapat betul pendapat Sufyan Ats-Tsauri misalkan. Tak bisa kita yakin. Ini kalau mengikuti secara mazhab keseluruhan. Tapi mengikuti nasihatnya bebas, mengikuti arahannya, mengikuti taujihatnya daripada Sufyan Ats-Tsauri, itu tidak dibatasi oleh ulama. Beliau termasuk daripada ulama yang lari dari pemerintah, Sufyan Ats-Tsauri. Sampai beliau itu pindah dari satu kota ke kota lain, lari dari pemerintah, dikejar untuk jadi menteri. Bukan macam kita sekarang nyodorkan diri, dikejar. Ketika Al-Imam Abu Hanifah meninggal, Abu Hanifah itu meninggal dalam penjara, masyarul hadirin. Kenapa beliau di penjara? Kalau tak galak jadi qadhi. Qadhi itu ya kalau sekarang ya bisa jadi menteri agama, bisa jadi begitu qadhi. Keputusan agama semua ada di tangannya, itu qadhi pada saat itu. Imam Abu Hanifah menolak di zamannya Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah dari Daulah Abbasiyah. Menolak, dah galak. Kata Ja'far, bukan agak zalim, memang zalim. Dah bawa aku penjara lebih baik. Di penjara, disiksa sampai meninggal. Setelah Abu Hanifah meninggal, Abu Ja'far Al-Mansur tanya ke menteri-menteri yang lain, siapa yang cak Abu Hanifah sekarang ini? Ini musibah orang alim dulu. Musibah orang alim dulu itu dikejar sama hukama, sama umara. Siapa yang selevel Abu Hanifah? Sepakat mereka katakan tidak ada yang lebih hebat di saat ini melebihi Sufyan Ats-Tsauri. Panggil Sufyan, suruh jadi qadhi. Di Kufah lari beliau ke Basra. Ini dari Kufah lari ke Basra. Sembunyi di Basra. Sampai pernah beliau rela jadi tukang kebun. Untuk apa? Untuk menutupi keberadaannya. Jangan sampai ketahuan sama khalifah, takut jadi qadhi. Janganlah jabatan tadi. Akhirnya ketahuan. Dari Basra beliau lari ke Yaman. Jauh dari Basra ke Yaman. Lari beliau ke Yaman. Lama berapa bulan di Yaman. Ketahuan lagi dari Yaman. Lari ke Mekah. Dari Kufah ke Basra. Taruhlah Kufah sama Basra di Irak. Sama-sama di Irak. Dari Basra lari ke Yaman. Dari Yaman balik ke Mekah. Lari untuk menerima jabatan. Ini ulama dulu. Akhirnya ketika beliau di Mekah di musim haji bertepatan Abu Ja'far Al-Mansur, beliau nak haji. Kata orang sampingnya, wahai khalifah, Sufyan ada di Mekah. Kata Abu Ja'far, datangkan kepadaku Sufyan walaupun cuma kepalanya. Artinya bunuh-bunuh. Oh, khalifah dulu juga sadis-sadis. Dan nurut, datangkan kepadaku walaupun cuma kepalanya. Dapat hadiah. Jadi buron karena tak galak nerima jabatan. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Akhirnya sampai omongan ini ke beliau. Beliau waktu itu lagi nyender di Hijr Ismail, lagi ibadah i'tikaf. Sampai kabar ini ke beliau, tegak beliau, ta'allaqa bi astaril Ka'bah. Beliau megang kiswa Ka'bah. Termasuk munajat atau doa biar cepat dikabulkan. Kalau kita lagi di depan Ka'bah, pegang kiswa Ka'bah sambil doa kepada Allah.
Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Ya Allah, la tudkhil Abu Ja'far Makkah. Jangan masukkan Abu Ja'far ke Mekah ya Allah. Ini doa udah terzalimi nian. Beliau dari Kufah lari ke Basra, dari Basra lari ke Yaman, dari Yaman lari ke Mekah, lari dari jabatan, masih dikejar, zalim. Pegel sudah. Ya Allah, jangan masukkan Abu Ja'far ke Mekah. Allah kabulkan doanya. Di tengah jalan Abu Ja'far sakit, meninggal. Di tengah jalan tengah jalan nak haji, sakit dan meninggal. Allah ijabahkan doanya. Maka kata Nabi, ada beberapa hamba Allah, lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Kalau dia udah bersumpah dengan nama Allah, pasti diijabah sama Allah. Sufyan bersumpah, ya Allah, demi keagunganmu, jangan masukkan Abu Ja'far ke Mekah. Sudah. Sakit, meninggal. Dah selesai. Naik jabatan anaknya Khalifah Al-Mahdi, abahnya Harun Ar-Rasyid. Jadi Abu Ja'far ni kakeknya Harun. Abu Ja'far meninggal, naik jadi khalifah anaknya Al-Mahdi. Naik Mahdi. Dikejar lagi Sufyan. Akhirnya Sufyan balik lagi ke Kufah. Dikejar ini masih. Datangkan Sufyan dari Kufah, ketahuan, lari lagi ke Basrah. Ketika di Basrah, datang surat dari Mahdi ke Sufyan. Sufyan ngirim surat ke Mahdi. Di situ dia marahi, kau zalim, kau sampai aku pindah berapa kota gara-gara kalian. Aku tetap tak bakal mau jadi qadi kamu. Kalau diatur itu. Kenapa mereka lari dari jabatan? Kalau diatur sama khalifah, makanya mereka tak punya kebebasan. Mendingan tak usah, kata mereka. Akhirnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri di tahun 161 Hijriah beliau meninggal dunia. Jadi tetap tak jadi qadi. Cuma di zaman Al-Mahdi beliau yang meninggal. Jadi beliau kirim surat tadi datang ke Mahdi dibaca, nyesal, kalau dinasihati, dimarahi oleh Sufyan, dibalas surat memaafkan Sufyan, tak bakal aku kejar lagi. Surat dari Khalifah Mahdi belum sampai ke Sufyan, Sufyannya sudah meninggal dunia. Diriwayatkan beliau meninggal karena sakit bagian perut, dan di malam beliau meninggal, beliau sakit bagian perut, artinya buang angin terus, wuduk sampai 60 kali. Batal wuduk lagi, batal wuduk lagi, batal wuduk lagi. Kalau sakit di bagian perut, buang angin terus. Beliau orang ulama hadis itu pasti sudah orang yang menjaga wuduk terus, pasti itu. Tak mungkin ada ulama hadis yang hafal banyak hadis Nabi Muhammad SAW, yang kesibukan kesehariannya selalu bersama hadis Nabi, tak mungkin tak punya wuduk. Jadi beliau di malam mau meninggal, perutnya buang angin, buang angin, wudhu sampai 60 kali. Baru besok harinya beliau meninggal di Basrah, bukan di Kufah. Beliau lahir di Basrah, besar di Basrah, tapi meninggal di Kufah, di rumah sahabatnya Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, murid Imam Malik, terkenal juga Abdurrahman bin Mahdi. Di rumah sahabatnya beliau meninggal dunia. Ketika dikeluarkan jenazah beliau, subhanallah, ramai langsung yang datang untuk menyolati Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, meninggal di tahun 161 Hijriah. Radhiyallahu ta'ala anhum. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari orang-orang baik yang kita sebutkan. Amin ya rabbal alamin.